Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai mata kuliah manajemen keuangan. Nah, sebelumnya saya itu memiliki dua tipe soal ya teman-teman ya, ada tahun 2020 dan tahun 2021. Setelah saya pelajari, kedua soal itu sebenarnya sama saja, tidak ada perbedaan ya. Perbedaannya tuh hanya di PT mungkin atau yang diketahui saja. Cuman inti pengerjaannya sama. Nah, langsung saja kita mengerjakan nomor 1 ya. Jadi di sini ada 3 soal. Saya akan menjelaskan secara rinci ya teman-teman ya. Soal yang pertama ini ada manajemen modal kerja. Di sini sudah diketahui ada PT. Nah, untuk manajemen keuangan ini biasanya teman-teman diminta untuk beberapa poin yang itu tuh disesuaikan dengan NIM teman-teman ya. Jadi setiap individu itu nanti beda, cuman caranya sama saja, untuk menghitungnya cuman hasil akhirnya saja yang mungkin sedikit berbeda gitu. Nah, untuk soal pertama ini teman-teman diminta untuk yang A, berapa lama terikatnya dana yang dibutuhkan untuk proses produksi PT Sensi Max. Nah, di sini sudah ada penghitungannya ya teman-teman ya. Langkah pertama yang harus dihitung itu terikatnya dana pada masker ya, karena di sini PT yang bahan mentah menjadi masker ya, karena masker. Jadi kita menghitung di sini ada proses produksi itu 15 hari. Karena di soal sudah diketahui ya, ini membutuhkan 15 hari untuk mengubah bahan mentah menjadi masker. Untuk piutangnya ini dapat 40 hari, itu berdasar dari pembelian kredit dengan jangka 40 hari. Selanjutnya ada pembelian dalam kredit, di sini dikurung ya, atau bisa disebut dikurangin 28 hari. Di sini juga sudah diketahui membayar supplier dalam waktu 28 hari. Kita jumlah ketemu 27 hari untuk terikatnya dana pada masker. Yang selanjutnya kita menghitung dana pada upah. Di sini ada proses produksi sama seperti di atas. 15 hari dan piutang 40 hari kita jumlah. Di sini menghasilkan terikatnya dana pada biaya-biaya. Jadi untuk poin A, teman-teman bisa menjawab dua ini ya. Dana pada masker dan dana pada upah. Selanjutnya untuk soal B, berapa jumlah modal kerja yang dibiayai jika dalam kondisi normal PT Sensi ini menghasilkan 3.000 kotak masker per hari. Nah, di sini karena ada tanda kuningnya berarti kita sesuaikan dengan ini masing-masing ya. Kita menghitung masker dan upah juga untuk kebutuhan modal kerja. Untuk maskernya ini 3088 ya, disesuaikan dengan ini masing-masing, dikalikan 80.000. Untuk teman-teman yang masih bingung, Kak itu 80.000-nya dari mana? Iya, karena pada soal sudah diketahui untuk biaya itu 80.000 per kotak. Jadi kita kalikan saja, dikalikan dengan hari yang sudah teman-teman hitung pada poin A ya. Di sini menghasilkan 27 hari dan 55 hari. Nah, di sini langsung aja dikalikan. Untuk masker kita kalikan dengan 27 hari dan upah kita kalikan dengan 55 hari. Kita total di sini menghasilkan jumlah kebutuhan modal kerja. Jadi untuk poin B teman-teman bisa menjawab sampai jumlah kebutuhan modal kerja ya. Dari masker dan upah kita total gitu. Nah, untuk yang poin C, ini berapa kebutuhan pembiayaan modal kerja yang dapat dikurangi apabila perusahaan itu memperpanjang periode penangguhan utang menjadi 35 hari. Nah, sebenarnya caranya sama aja. Untuk poin C ini sama dengan poin A. Hanya beda di pembelian dalam kredit, karena di soal ini diminta menjadi 35 hari. Nah, caranya masih sama. Proses produksi 15 hari, piutang 40 hari, pembelian dalam kredit kita kurangi 35 hari, ketemu 20 hari untuk dana pada masker. Untuk penghitungan terikat dana pada upah masih sama ya, menghasilkan 55 hari. Nah, terus selanjutnya kita mau menghitung kebutuhan modal kerja. Caranya masih sama dengan poin B ya, yang sudah kita hitung tadi. Untuk maskernya kita kalikan ya sesuai dengan di masing-masing ya. Untuk angka belakangnya kita kalikan 80.000
Untuk master kita kalikan 20 hari, untuk upah kita kalikan 55 hari, kita jumlah, ketemu hasilnya segini. Nah, untuk terkurangnya modal kerja, caranya gampang, poin B ini ya, jumlahnya kita kurangi dengan kebutuhan modal kerja pada poin C. Nah, ini jawabannya ya, yang sudah ditebalkan ini jawaban untuk poin C. Gitu. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu caranya lebih detail, kalian bisa langsung aja buka buku kalian halaman 38 dan 39 ya. Caranya sama aja, cuman untuk yang diketahui saja yang mungkin sedikit berbeda gitu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di nomor 2 ini kita membahas tentang manajemen persediaan. Di sini sudah diketahui ya dari biaya asuransi, biaya perawatan, modal, pengurusan cek, penyimpanan di gudang, biaya pajak. Nah, untuk poin yang pertama kita itu menghitung berapa unit pembelian optimal pada bahan baku. Nah, di sini kita menghitung ya, pertama ada biaya pemesanan. Biaya asuransi saat pengiriman itu sudah diketahui dalam soal ya, 150.000, dan biaya pengurusan cek dan penerimaan persediaan sebesar 50.000. Lalu kita jumlah, ketemu jumlah biaya setiap kali pemesanan. Nah, yang selanjutnya kita itu menghitung biaya penyimpanan. Di sini sudah diketahui juga dalam soal ya teman-teman ya. Ada biaya perawatan sebesar 440, biaya penyimpanan di gudang. Nah, untuk biaya modal di persediaan sudah diketahui juga dalam soal ya. 2% dan 1% kita kalikan 20.000. 20.000 itu dari mana, Kak? Nah, di sini harga beli bahan baku di pasaran diperkirakan sebesar 20.000. Makanya kita kalikan 20.000. Ketemu jumlah biaya penyimpanan per unit ya, teman-teman ya. Nih. Lalu kita menghitung EOH-nya. Di sini caranya sama ya, sama seperti di buku teman-teman. Ini 2 kali 5.040 di sini kita kalikan 200 ya, 200.000 yang sudah diketahui. Ini saya salah nulis ya, harusnya nominalnya ini. Kita bagikan juga dengan jumlah biaya penyimpanan per unit. Ketemu hasilnya 2.000 unit ya teman-teman ya. Nah, untuk poin pertama, ini jawabannya hanya sampai sini ya, 2.000 unit. Selanjutnya kita menggambar grafik hubungan EOHI dengan reorder point dan safety stock. Nah, caranya gampang banget. Di sini ya teman-teman ya. Sebelumnya kita tuh harus menghitung reorder point ya. Ini caranya sama juga seperti di buku ya teman-teman ya. Untuk yang manajemen persediaan. Nah, di sini kita menghitung reorder point dulu ya. Ada kebutuhan selama safety stock ya, 50.400, kita bagi 30 hari dan kita kalikan 5 hari. Untuk nominal ini sudah diketahui dalam soal, ketemu 700 unit. Kebutuhan selama lead time ya, ini sesuai NIM masing-masing. Untuk belakangnya, karena NIM saya 088, makanya ini 0,088 dikalikan 700 unit, ketemu 616 unit. Lalu ada kebutuhan reorder point, ini ketemunya dari mana, Kak? Iya, 700, kita kalikan 616. Terus kebutuhan per hari, ini 50.400, kita bagi 30 hari, ketemu 140 unit. Untuk lead time-nya, kita ketemu 616 unit, kita bagikan 140 unit, ketemu 4,4 hari, atau bisa kita bulatkan menjadi 5 hari, teman-teman ya. Nah, untuk poin 2, ini gambarnya sama juga ya, seperti di dalam buku. Untuk teman-teman yang mungkin ingin gambarnya lebih jelas ya, karena ini belum saya salin, kalian bisa langsung aja buka buku di halaman 66 ya. Di sini untuk 616 ini kebutuhan selama lead time. Nah, kita gambarkan di sini. Untuk 700 unit ini kita dapatkan dari penghitungan kebutuhan selama safety stock. Untuk jumlah 1.316 ini kita dapat dari penghitungan kita untuk kebutuhan reorder point. Terus yang bagian bawah sini ini termasuk lead time ya, 4,4 hari atau sama dengan 5 hari itu. Nah, untuk nomor 3-nya ya teman-teman ya, ini caranya sama ya, sama kayak penghitungan kita ini tadi. Ini tuh
kan dimintanya jika bahan masih tertinggal di gudang dan akan habis tepat pada 31 Maret, kapan kira-kira perusahaan itu akan memesan kembali gitu ya. Nah, caranya ini tadi kan saya sudah ketemu ya ngitung di atas ini ya teman-teman ya, 4,4 hari atau 5 hari. Ini kita kurangin aja 31 hari dikurangi 5 hari ketemu 26 atau tanggal 26 gitu.